fi kulli amrin wa anta Allahul ghuyub innal ladina yashruna bi ayatillahi samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah faslun wa yusharatu fil muqarrabi faslun fi baqiyati syuruti arkanil iqrar. Pasal ini menjelaskan rukunnya ikrar yang seterusnya dulu. Sing kalau ngenani diaturaken tentang syigote ikrar. Rukune ikrar ana mukir, ana mukarrulah, ana syigot, ana mukarrubeh, barang yang diikrari itu ana papat. Nah, terus syarat syigot kemarin kita sudah berbicara panjang lebar niku mobil Pertamina. Sekarang berbicara tentang perkara yang diikrari. Diikrari niku perkara sing diakoni. Yustaratu fil muqarri bihi ala yakuna milkan lil mukir khina yukiru. Syarat daripada perkara yang diakui bukan menjadi miliknya orang yang mengakui ketika mengakui. Syarat perkara yang diakui, yang diikrari bukan miliknya orang yang ikrar ketika waktu ikrar. Karenanya kalau dia mengucapkan falau qala dari au saubi au daini alladzi ala zaitin di amrin fawalahun. Kalau dia mengakui mengatakan ini dari rumah saya atau pakaian saya atau hutang yang menjadi kewajiban Zaid pada Umar, auda ini alladzi ala zaitin atau hutang saya yang menjadi tanggungannya Zaid, itu semuanya miliknya Umar. Pula diilali siji-siji dari di amrin au saubi di amrin au daini alladzi ala zaitin di amrin. Itu tidak salah pun semuanya. Omahku iki tak Zaid, omahku kok tak Zaid itu kan dia ta'arud wa tadudun, omahku kok tak Zaid, enggak sah karena barang itu menjadi miliknya miliknya mukir. Akhirnya fatana fa'alikrar di ghairihi bertentangan di anal idhofa ila yang tadi al-milkah lahu, karena mengatakan dengan dari riu ini rumah saya ini menuntut miliknya mukir, yang sehingga bertentangan dengan ikrar, yang sedangkan ikrar mestinya mengakui miliknya orang lain. Katanya apa ikrar di ghairihi? Omongan mulek orang ini itu kata-kata mulek gitu. Dalam pertama itu milik saya kan berarti milik saya kok diakui itu miliknya orang lain kan yo. Masa ada barang satu dimiliki orang lain? Nah, ya kalau cinta bisa. Diriku adalah milikmu. Ini iso. Diriku adalah milikmu. Ini ku iso. Tapi itu ikrar gombal. Diriku adalah milikmu. Itu ikrar gombal. Gombal mungkin. Ilwa ikhbarun bihakin, ikhbarun bisa bikin alaihi, karena dia mengkabarkan dengan perkara yang mendahului pada ikrar. Ikhbar dulu dengan perkara yang mendahului dari ikrar tersebut.
Nikah saya dengeriku. Wong ikhbar iki milikku, iki ikhbar. Terus li Zaidin niku ikhbar mendahului ikrar ora oleh. Tapi wayah tamilu qaulu alal wa'di bil hibah juga termasuk ikrar dengan wa'dun, bukan ikrar wa'dun. Rumah saya ini miliknya Zaid, artinya akan menjadi milik Zaid, berarti bisa ditafsiri dengan ikrar iku wa'dun alal bil hibah. Namun wa'dun tidak harus dipenuhi. Menurut Imam Syafi'i, orang janji untuk memberikan sesuatu itu tidak harus dipenuhi karena bimanzilatil hibah, hibah itu la yalzamu wala yasihu illa bil qabdi, ora sah ora resmi kecuali dengan qabd. Jadi janji sesuk tak kei, niku gak harus dikei. Hanya saja janji itu dosa apa enggak? Kalau janjinya itu tujuannya akan mengasih betulan, tapi ada sesuatu, itu enggak dosa. Tapi kalau memang tujuannya itu macam ngapusi, ya dosa, tapi dosane ora krana dosane janji, tapi dosane ngapusi. Khilafah di aimati salasah. Kalau menurut aimati salasah niki wajib dipenuhi, nek dipenuhi dosa. Walau qala maskani li Zaidin fa huwa iqrarun. Beda kalau tempat saya ini itu milik Zaid, itu ikrar. Loh, apa bedanya rumah saya dengan tempat saya? Kalau tempat ini karena bisa orang itu menempati tempatnya orang lain. Kalau rumah saya kan nggak bisa ditempati atau tidak ditempati, rumah saya. Bukan masalah urusan tempat, ini memang barangnya. Kalau maskani tempat saya ini miliknya Zaid. Ini berarti ikrar sah. Karena kata maskani itu bukan hadiahnya barang, tapi sifat daripada zaman musim makan daripada sakana panggonan yang saya tempati ini loh. Kenapa? Dari apa? Li'annahu qad yaskunu milka ghairi, karena kalau masalah maskan tempat ini bisa kadang-kadang orang itu sukun mandek nempat pada miliknya orang lain. Ngene sing sak tempati iki kan maskani maknane ngono, sing sak tempati iki miliknya Zaid. Walau qala hadza sawab li fulanin wa kana milki ila an aqrartu bihi. Ini macam-macam ya nih. Kalau dia mengatakan pakaian ini miliknya fulan, tapi pakaian ini menjadi milik saya sampai saya ikrar. Berarti sebelum saya ikrar ini milik saya. Kalau seperti ini, fa awwalu kalamihi ikrarun wa akhiruhu lahun. Arti yang awal niku ikrar, yang kedua nganggur. Ikmalul kalam aula min ihmalihi, menggunakan kalam lebih baik daripada mengihmalkan, sehingga dimuakhadzah atas ikrarnya yang sehingga di dalam formalitasnya tidak boleh mencabut, yang sehingga fulan boleh menerima barang tersebut. Itu min haitsu hukmu dzahir, min haitsu hukum di hadapan hakim. Tapi kalau fulan tidak merasa punya baju itu, ya tidak boleh menerima. Betul loh. Ini bedanya hukum formal dengan nafsul amri gitu. Fa'awalu kawis wa yu'malu bi awalihi, karena yang awal ikrar yang kedua lahun ya diamalkan yang ikrarnya. Berarti diamalna ikrar berarti dalam secara formalnya itu menjadi milik fulan karena sudah diakui
sudah ditetapkan dan tidak boleh dicabut lagi. Cuman urusan fulan itu bisa mau menerima atau tidak itu urusannya hubungannya dengan fulan. Wal yakun al muqarru bihi al muayyanu biyadil mukirri lius lima bil ikrar lil muqarri lahu fil hali. Dan barang yang diikrori yang muayyan harus ada di tangannya orang yang ikrar pada waktu ikrar supaya bisa diserahkan kepada orang yang diikrori seketika. Syaratnya di syarat pertama muqarru bihi harus menjadi miliknya mukir ketika waktu ikrar. Kedua, barang yang diikrori ketika muayyan harus di tangannya orang yang ikrar. Yang muayyan, barang yang diikrori ketika muayyan harus berlaku di tangannya mukir orang yang ikrar supaya bisa menyerahkan kepada muqarrullah. Karenanya falau akar walam yakun fiyadihi summa sara fiyadihi umila bi muqtadul ikrar. Kalau memang asalnya waktu ikrar tidak di tangannya tapi kemudian di tangannya, ya tetap diperhatikan, tetap di muakhadzah, tetap dituntut yang sehingga amaku bi ayu selamat lil muqarri lahu fil hal harus diserahkan dengan cara amalnya diamalkannya tersebut, yaitu dengan cara diperintahkan untuk masrahkan kepada muqarrullah fil hal seketika, walaupun pada waktu ikrar tidak di tangannya. Termasuk lau akor birohniyatihi inda syaksin sumasar biyadihi bi'a biden. Kalau dia itu ikrar dengan itu rohen di hadapan seseorang dan kemudian ada di tangannya, ya harus dijual untuk membayar hutang. Falau aqarra bi hurriyati 'abdin bi yadi ghairihi tsumma ishtarahu hukima bi hurriyatihi faturfa'u yadu anhu. Apabila ada orang ikrar atas merdekanya seorang budak di tangannya lain orang, misalnya budak yang ada di kekuasaannya Zaid mengatakan si fulan di tangannya Zaid itu merdeka loh, mengakui bahwa si fulan yang di tangannya Zaid itu merdeka. Kemudian dia beli, maka dihukumi dengan merdeka. Dihukumi dengan merdeka sama dengan tanah yang di Zaid itu wakofan. Kemudian didol nang gedhe kemudian dibeli. Ini tanah itu menjadi wakaf itu. Ikrar bil waqfi. Ikrar bil waqfi tapi bukan berarti mesti wakofan. Ya ikrar bil waqfi kalau memang belum pernah kenyataannya tidak wakaf ya tidak. Tidak kenyataan enggak wakaf ya enggak masuk di dalam wakaf, cuma ikrar bil waqfi. Ketika ikrar bil waqfi umpama dituntut di hadapan hakim ya harus diserahkan. Mboten mawon sudah mengakui lah ini wakaf. Tapi hukum zahir, tadi hukum batin kalau memang dia tahu sebenarnya tidak wakaf namun hanya mengatakan semacam itu bohong, ya tidak termasuk wakaf. Summa ingkana qala fi sighati ikrarihi wa khurul asli fasirahu iftida'un lahu
min jihatil mustari wa bai'un min jihatil ba'i. Kalau mukir tersebut di dalam sigot ikrarnya mengatakan ini merdeka wong tuane, merdeka asline. Nggih merdeka asline. Terus kok dituku? Ini sama halnya dia menebus seorang tersebut dari sisi mustarinya, artinya membeli ini menebus, tapi dari sisi baiknya ya diarani baik, menjual. Nah, dari hukum dua ini yang menjadi apa tuh yang dikembangkannya di hurul asli niku wa hurul asli famaluhu li warasatihi aw li baitil mal ngoten maksudnya. Wa hurul asli famaluhu li warasatihi aw li baitil mal wa laysa lil mustari aqdu syai'in minhu. Berarti nanti hartane orang yang dibeli tersebut ini tidak menjadi miliknya mustari, tapi milik ahli warisnya orang tersebut, atau menjadi miliknya Baitul Mal kalau memang tidak ada ahli waris. Bagi mustari tidak boleh ngambil. Kecuali kalau dia mengatakan anak takduhu, itu boleh mengambil keseluruhannya sebagai waris wala. Wa in kana qala a'tiqhu wa wa yastariku fabtidaun min syadi wa bai'un min syadil ba'i alal madhab. Kalau ba'i itu mengatakan a'tiqhu, merdekakan hamba ini, dimerdekakno kawula ini, sedangkan barang tersebut hamba itu telah dijadikan budak oleh ba'i, maka dari sisi mukir yang mengatakan hurul asli tadi ini termasuk iftidak nebusi, tapi dari sisi baik karena dia mengatakan atiku ya seperti kano, ini berarti ya tetap diarani baik atau menjual alal mazhab. Wakilah bai'un min syata ini dari dua arah disebut dengan baik. Berarti maksudnya baik itu dari dua arah, berarti dari baik ya disebut baik, dari mustari disebut baik istirah dulu membeli. Kalau menurut yang pertama dari sisi baik disebut menjual, yang sehingga ada akad khiyar, jika ada penjual sehingga bagi baik ada akad khiyar. Tapi bagi mustari iftidak, karena iftidak tidak ada akad khiyar, menebusi ya, dengar merdeka no ya. Tapi kalau menurut mazhab kil ini ya namanya bek dan sirok, berarti dari sisi baik ya disebut bek kepada mustari, dari sisi mustari juga disebut dengan jual beli, yang berarti keduanya sama-sama ada akad khiyar. Ini konsekuensi ini. Kenapa? Karena dia mengatakan atiku, berarti kan hamba ini dibeli dulu, baru setelahnya beli dimerdekakan.
Yang berarti ikrarnya tidak di muakhadzah. Ada loh, enggak disatrapi yang mengatakan itu seorang budak. Fayasbutu fihi alal awal al khiyaroni ay khiyarul majlis wa khiyar susati. Kalau kita katakan lil baik fakot, kalau kita katakan dari arahnya baik saja yang baik, tapi dari arahnya mustari bukan baik tapi iftidak, maki bagi mustari maki bagi baik ini mendapatkan khiyar dua, yaitu khiyar majlis dan khiyar syarat. Bisa khiyar majlis yang otomatis, khiyar syarat dengan perjanjian tidak lebih dari 3 hari, mulai dari tidak lebih dari 3 hari. Mulai dari jual beli. Wa kata yasbutani lahu fil kismil awal. Demikian pula ada khiyar syarat, ada khiyar majlis di dalam macam bagi baik saja dalam macam yang pertama, yaitu ketika mustari mengatakan huwa khurul asli, huwa khurul asli. Tuan Ndur wau mengatakan huwa khurul, kamulo hamba yang ada di tangannya Zaid itu adalah merdeka. Kemudian oleh pemiliknya, oleh Zaid dijual kepada orang yang mengatakan itu, maka bagi Zaid tetap dihukumi baik yang sehingga memiliki khiyar syarat dan khiyar majlis. Tapi dari sisi mustari, karena mengakui kalau itu orang merdeka, ya tidak punya hak. Wis merdeka kok ya wis. Karena bukan termasuk baik, tapi disebut dengan iftidak atau nebusi, membebasno ngoten mawon lah, membebaskan. Niki syarat muqarabah sing nomor loro. Di sing nomor pertama harus milkal mukir khina yukir. Kedua harus di tangannya mukir kalau memang barang yang diikrari tersebut muayyan. Tapi kecuali di dalam masalah urusan kemerdekaan ini, walaupun tidak di dalam tangannya mukir, tidak di kekuasaannya mukir, ini di muakhadzah. Ini ada perbedaan hukum untuk masalah i'taq dengan wakaf. Mestinya kalau kita teliti di dalam bahasan ini, ketika ikrar khuriyati abdin fiyati ghairihi dan seterusnya, itu enggak sah kalau kita tafrek dari asli syaratnya. Kenapa? Keseluruhannya itu tidak menjadi miliknya mukir, tidak ada di tangannya mukir ketika ikrar. Tapi ujug-ujug musonef menjelaskan tentang ikrar dengan hamba, padahal contoh ini tidak menjadi miliknya mukir, tapi sah. Karena urusan ikrar tentang kemerdekaan dan ikrar tentang wakaf ini dibedakan dengan yang lain dikarenakan tasawwufus syari' ilaihima, sebab sangat diharapkan oleh syariat untuk memerdekakan dan mewakafkan, sehingga dengan kata-kata sedikit saja sudah masuk yang semestinya di dalam yang lain tidak masuk, tapi di dalam urusan i'taq ini masuk. Kalau kita teliti di dalam syarat tadi,
bahwa mukorubah harus di tangannya, harus di kekuasaannya mukir ketika ikrar, ini mestinya kasus ini nggak masuk. Bagaimana mungkin masuk? Zaid yang ada bulan yang ada di tangan Zaid itu merdeka. Ini ikrar tidak menjadi miliknya, tidak ada di kuasanya, kan nggak sah. Namun karena di dalam urusan iktak atau di dalam urusan wakaf ini masalah sensitif yang sangat diharapkan oleh syariat, dan perkara itu menjadi mukhalifun lil qiyas. Nah, makanya tindak dihukumi sah, walaupun kalau di dalam urusan harta tidak sah. Misalnya mengatakan hartanya Zaid yang ada di Umar itu, miliknya Umar, miliknya Zaid, terus dibeli, nah ini juga masalah, itu nggak dianggap, bener loh, kalau urusan harta. Tapi kalau urusan merdeka ini dianggap. Karena tasawufis syar'i. Tasawuf syar'i itu sangat rindunya syariat untuk memberi kebebasan kepada manusia. Makanya dari situ bahwa sebenarnya di dalam agama Islam itu memberikan kebebasan kepada seseorang atau menginginkan melarang seseorang untuk menguasai orang lain, melarang seseorang menguasai orang lain, itu di dalam Islam. Maka jangan dikatakan bahwa dalam Islam itu mensyariatkan budak, akan tetapi sebenarnya budak itu sudah terjadi sebelum Islam. Nah, sedangkan Islam itu sengaja untuk menghilangkan sifat kebudakan, tapi dengan pelan-pelan. Makanya dengan bahasa sensitif, bahasa sedikit saja sudah sensitif bisa menjadi sah. Tapi sekarang sudah tidak ada budak. Insya Allah fi kulli baladin pun boten enten. Nah, kalau tidak ada berarti ya tidak ada budak lagi. Terus peperangan antar agama sekarang sudah tidak ada. Karena negara sekarang itu sudah negara bangsa, bukan negara agama. Jadi sebenarnya negara bangsa bukan negara agama. Melainkan hanya orang-orang Islam yang ditangkapi oleh ISIS itu dijadikan budak. Itu nggak bisa menjadi budak, Islam menjadi budak. Hanya menurut mereka dianggap kafir, itu dari mana itu Nomor 3 syarat wayasihu al-iqrar bil majhul. Ikrar itu harus maklum. Harus ikrar bil maklum. Kalau ikrar bil majhul bagaimana? Boleh ikrar bil majhul. Wayasihu al-iqrar bil majhul. Boleh, tidak harus maklum. Jadi ikrar itu boleh dengan perkara majhul. Fa idza wa yutlabu minal mukirri tafsiruhu. Kalau sudah kadung ikrar dengan perkara majhul, misalnya li Zaidin alayya syai'un, saya punya tanggung jawab kepada Zaid, aku ditang Zaid. Ini kan berarti ikrar dengan perkara yang majhul. Ketika sudah ikrar ini di hadapan hakim harus ditekan, yutolabun itu dituntut untuk menafsiri. Nah, dituntut itu kadang yo apik, kadang yo elek. Mulane dilarang untuk menuntut ilmu, katanya Pak Lontong kae. Kenapa? Ilmu tidak bersalah, jangan dituntut. Jadi kan kok menuntut ilmu juga bersalah. Jadi sing dituntut itu sing salah mawon. Fa idza qala lahu alayya syai'un, nah ini kalau dia mengatakan saya punya tanggung jawab kepada Zaid, hanya itu saja tanggung jawab, apa dijelaskan. Ini kita cek, harus dijelaskan. Ayo, apa yang maksudkan? Kalau demikian kubila tafsir bi kulli ma yutamawwal wa in qalla. Penafsirannya dia dengan perkara yang bisa
dijadikan harta, diterima walaupun sedikit. Sakniki mukabil harta niku pira? 500. 200 kan wis gak enek to. 500 itu saja wis angel ilang jan. Sebentar lagi 1000 lho, Nah, tapi 500 saya saiki sik enek to, Jan. Ya sik niku. Ini wa ingkola niku sik enek 500 niku wa ingkola. Karo hifin wa falsin, ini roti. Kan roti 500-an. Pentol segala 500-an kan. Permen ya 500-an, ana 1000-an. Terus wafalsin duit receh. Walau fasaru bima la yutamawwalu lakin min jinsihi kubila. Kahabbati khitatin aw bima yakhilu tinauhu kakal bin mu'alamin lisaid wasirjin aizabilin kubila fil asahi. Kalau dia itu ikrar dengan maju, saya punya tanggungan kepada Zaid sesuatu, kemudian dia menjelaskan bukan dengan harta tapi jenisnya harta. Artinya perkara itu bisa dijadikan harta walaupun bukan termasuk harta. Contohnya kahabati khintotin, seperti 1 biji gandum. Ini kira dikumpulkan itu tadi duit. Atau dengan perkara yang boleh dipelihara. Boleh dipelihara. Seperti kalbin mu'alamin lisayyid. Karena ini juga bisa jadi harta, walaupun bukan harta, walaupun nggak bisa dijual, tapi kan bisa disewakan. Kalbin mu'alamin. Saat ini malah kena genggolai teroris, kena genggolai apa ngoten niku niku bisa. Wasir jinin seperti sarjana. Jadi saya punya tanggungan sesuatu pada saya. Opo sarjana. Opo manis sarjana. Sabalin. Nah, kok jenenge kok ngono ya nih. Iki tak omongno malah dadi dituntut mengko ni. Sinun sarjana niku nih. Maknane zabal. Serentil termasuk. Li anna dzalika yakrumu akhdhuhu. Kenapa diharam diperbolehkan? Karena barang yang bisa jadi harta tadi jenis harta seperti habbati khintat haram diambil. Mayakilu itinauhu, barang yang boleh dipelihara itu juga haram diambil. Mulane mencuri anjing mu'alam itu haram. Wa yajibu ala akhidhihi radduhu, karena haram bagi yang mengambil, berarti mencuri anjing mu'alam, mencuri sarjana, itu juga wajib dikembalikan. Buat apa? Rabuk. Tidak hanya rabuk saja, kalau punya sapi itu bisa digunakan untuk bahan bakar, gawe kompor kayaknya, bahan bakar, buat pemalas listrik. Makanya kalau panjenengan bisa mengelola, punya sapi 2 itu saja, itu bisa digunakan untuk madami satu rumah ini cukupnya. Jadi dibikinkan sulingan kan, sehingga nanti bisa memutar roda kayak desol, itu bisa.
cukup. Nah, lek ngerti, orang ngerti mau bisa berang-berang ora ana gunane. Wasani layu balu fihima. Menurut pendapat yang kedua tidak bisa diterima penafsiran tentang jinsul mal atau mayakhilu iktinauhu. Alasannya jinsul mal yang pertama seperti habbati kintotin ini tidak punya nilai yang hubungan dengan duit, walaupun bisa dijadikan duit dengan cara dikumpulkan, tapi kan min khaisul infiradu. Nah, ijene ngono kan nggak bisa toh. Nggak payu falayasihu iltizamuhu bi kalimati alayya, maka tidak sah disanggupi dengan pakai kalimat alayya, kecuali kalau memang kapatikin totin yang sudah dikelola, yang kemudian untuk digunakan mancing, ya. Ini sudah dimutamawal walaupun kecil karena manfaat. Ini pinter ngelola ini sudah jadi larang jagung siji nih loh. Buat digawe amis-amis napa niku ah. Nah, geng mancing. Wasani laisa bimalin. Sedangkan yang kedua tidak sahnya karena bukan harta. Walaupun bisa mengeluarkan harta seperti kalbin mu'alam, sarjana, tapi kan bukan mal. Ini kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Hanafi, emal itu menjual kalbun mu'alam itu boleh. Menurut mazhab Imam Malik juga demikian, malah bisa halal dibeleh. Pokok kalau bukan mu'alam ya malah. Pokok yang penting tidak akur. Yang tidak boleh itu yang akur. Galak. Nah, terus sirjin sarjana itu menurut Imam Syafi'i juga, menurut Hanafi juga bisa diperjualbelikan karena manfaat. Dan kita tidak bisa memungkiri sekarang ini memang hal-hal yang najis itu sudah diperjualbelikan, seperti namanya pupuk organik, ya ini. Pupuk jenenge organik niku dibuahi uyuhe sapi. Nah ini kita bisa mengikuti pendapatnya Hanafi yang mengatakan najis itu tidak masalah, bisa mengikuti pendapatnya Imam Malik bahwa telai sapi, kencingnya sapi itu suci padha karo kencingnya unta. Makanya orang-orang yang tidak mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i bisa berobat dengan minum kencingnya unta. Kadang untung ngencing kecorol di tambah di karo cangkemi. Nah, itu tidak bisa kita kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan pakai hadis wa hurrima alaikumul khaba'is, dilatih khaba'is gak bisa karena ilat itu syaratnya harus tidak ta'akhur dari hukum. Tidak lebih akhir daripada hukum menurut Khulasoh. Nah, sedangkan mengilati khabis pada kencing atau pada ilernya asu itu setelahnya ada hukum najis. Sebelum hukum najis tidak ada khabis. Diarani dadine khabis niku mergo kita hukumi najis. Alatah kita zaman sahabat saja Kanjeng Nabi akan istinja minta diambilkan batu, diambilkan buar. Saya ini nggayulani loh. Dulu ndak. Kenapa? Karena tidak najis, tidak sebelum dihukumi najis, nggak ada khabis, nggak ada gilani. Dan hal itu bisa kita buktikan bahwa
anjing yang sampan katakan sebagai najis mughaladzah, sehingga ketika kita didekati saja sudah gidi-gidi. Apa maknanya gidi-gidi itu bahasa Indonesia ini? Gila. Gidi-gidi itu ya. Agak menjauh gitu aja lah. Enggan mendekat. Ini setelahnya najis. Bagi orang-orang yang tidak mengatakan najis, sampeyan lihat wong ayu-ayu niku diambungi karo asu yo ngambungi, asu yo neloni asu. Kenapa tidak ada kok panis? Karena menurut mereka tidak najis. Nah, sedangkan khaba'is yang dihukumi najis ketika tidak ada keterangan di dalam Quran dan hadis menurut Imam Syafi'i, di dalam ketika al-khurima alaikumul khaba'is itu dikembalikan kepada zabit tabi'as salimah min ahli sarwah ngarok. Lah saiki kaya asu niku sing gak jijik wong sugih-sugih kan. Lagi dokter ini, yang suki-suki malah tidak orang melarat. Bagi wong sing gak gila, wong sing gak mengatakan najis. Bagi kita yang mengatakan najis yo sudah maklum. Nah, itu akhirnya kalau seperti itu kita mengkiaskan khinjir dengan kalbun yang harus dibasuh 7 kali sebab afkhas niki nggih ya namung Syafi'i mawon. Terus liyane kan mboten namung Syafi'i mawon. Kenapa? Dari mana afkhasnya? Anjing ketemu. Apa karena fakhis? Nah, tentang ini kan dia anak afkhasu dan ini kita pakai kita betul. Nah terus sarjana itu pun juga tidak ada keterangan najis kecuali dengan Imam Syafi'i dikiaskan dengan kias lakob. Kias lakobnya bagaimana? Dilek Kanjeng Nabi niku sing ngena sing jelasaken yang najis itu kencingnya ke manusia dan buarnya manusia, yaitu ketika minta ketika akan istinja minta diambilkan buar, minta diambilkan batu diambilkan buar niku ndak menungso sing wis garing. Lalu Kanjeng Nabi ngasakan hadhihi riksud iku najis. Dan dalam masalah baul, yaitu ketika ada Robi kencing di masjid, terus Rasulullah merintahkan untuk ngambil dalwu dan untuk menyiramnya. Di situ dikatakan najis, itu untuk manusia, yang selainnya manusia itu tidak. Dan antara manusia dengan binatang itu ada farik. Cara ilat itu enggak sama. Kenapa? Fariknya, dagingnya enggak halal kalau manusia. Tapi kalau binatang yang an'am itu halal. Sedangkan jadinya itu sama dari suket. Yang jadi daging halal, kenapa yang ukur ampasnya saja kok itu ya? Itu kan hanya ampas yang dibuang itu. Ampasnya suket dengan anunya kencingnya juga. Secara banyune suket niku wau. Nah, ini makanya kalau dikatakan dikiaskan dengan manusia itu ada farik. Farik itu ada perbedaan. Walaupun di dalam hukum yang kuat yang rojah yo najis karena al-akhwat. Al-akhwat. Dicara Imam Syafi'i dipadakno karo kencinge menungso,
disapadakno karo tahine menungso, akhirnya kencingnya kambing sapi ya najis. Dengan kata najis akhirnya kita jijik. Nah, kita jijik. Dua andai kata tidak najis ya tidak jijik. Ya walaupun ada yang tidak najis jijik. Karena apa? Najis itu bukan karena jijik. Waalaikumsalam. Tapi harus mustakdar syar'an, syariat yang klaim itu jijik. Tidak tom'an, karena barang yang ditanggap jijik secara tom'an contohnya seperti mirok niku mihat, makhot niku humbel. Kan coba ora jijik. Walaupun jijik tapi layakulu akhadun min najasatihi. Gak najis. Berarti kan koron-koron dihobasiah kan ngoten. Tapi harus mustakdar syar'an. Min haitsu dalil, dari pendapat Imam Syafi'i ini lemah. Tapi min haitsul mazhab kuat. Jadi yang disebut kalau kita berbicara itu muqabilul mazhab. Termasuk kedisiplinan di dalam masalah mazhab, kita harus mendahulukan yang mazhab daripada dalil. Makanya sekalipun toh Imam Nawawi jago tarjih, terus kok mengatakan siwakan tidak makruh dengan dalil yang dasar yang kuat, itu dengan para ulama-ulama Syafi'iyah bangga ditetapkan yaitu muqabilul mazhab. Kuat hanya min haitsu dalil, min haitsu mazhab. Kamu itu tak konsisten. Dengar tadi kan ini. Kekuatannya semacam itu. Sampai dengan Ma'ul Musammas juga demikian. Imam Nawawi waktaru adamal karwati mutlaqan. Tapi itu muqabilul mazhab. Walaupun Imam Nawawi mengatakan hadis yang dipakai Imam Syafi'i geniku la taf'ali ya Humaira, itu hadis dhaif. Tapi walaupun itu hadis dhaif yang pakai Imam Syafi'i gak kemeng-kemeng sih luwih percaya dengan Imam Syafi'i ngoten lan ngene. Min khasul mazhab ya kita harus patuh. Ma'ul Musammas itu makruh. Ngoten lan ngene. Makanya untuk fanatik mazhab itu terlebih dahulu didahulukan, perlu ditanamkan terlebih dahulu, baru kita mempelajari perbandingan mazhab tidak apa-apa, karena tidak goyah, sebab sudah kadung mengkristal. Wa zahirul ikrar lil mal, sedangkan ikrar zahirnya ya harta, kata-kata tanggungan itu bukan barang yang bukan harta, sehingga tidak bisa diterima selain harta menurut pendapat yang kedua. Wala yuqbalu tafsiru bima la yuqtana, tidak boleh menafsiri atau tidak bisa diterima menafsiri barang majhul dengan perkara yang tidak bisa dipelihara, disimpan. Contohnya kakal bin makhinjirin la naf'a fihi. Niku mestine kakal bin la naf'a bihi wa khinjirin. La khinjirin bikli halin. La khinjir niku ora ene manfaate bikli halin, gak boleh. Tapi jangan ditanyakan, kenapa Gusti Allah kok gawe? Ini banyak sekali. Ini mana ijan banyak niku. Manfaatnya untuk apa? Niku kalau ono ae manfaat niku untuk apa itu? Pokoknya yang penting tidak boleh dibeli hara, mungkin untuk menjaga hutan bagaimana. Ayo binatang sing goblok lho ini, ora iso nolak kan. La naf'a bihi min saidin wa nahwihi. Illa yajibu radduhu,
Karenanya kalau dikatakan kakalbin wa khinzirin lan nafabi sehingga akan mengambilkan mafhum kalau khinzir pun ada yang manfaat. Walaisa kadzalik, tidak ada khinzir yang manfaat. Mungkin ada manfaat diambil pangkerasnya, yaitu digunakan untuk beraneka ragam macam untuk mengeluarkan bakteri. Nah, nanti termasuk baktu setan itu diantaranya menggunakan pangkeras babi. Dan orang-orang yang jantungnya dicangkoknya kadang ya dengan babi, dengan tulang babi niku senyawa dengan manusia. Ini menungso niku senyawa dengan babi. Termasuk vaksin yang beredar itu juga ada yang dari mayatawaladu minal babi. Tapi dalam secara kedokteran, dalam keadaan nggak bisa dikatakan mengandung unsur. Karena itu mayatawaladu itu cara fikih kan ya ora najis ngono ya. Nah, tapi tetap ya ada dari babi. Makanya sing ketir-ketir niku lek seperti programnya Kang Ridwan Kamil, orang yang tidak mau divaksin akan ditindak, itu sing repot niku ini. Aku memaksakan itu tidak boleh itu karena berobat itu tidak ada yang wajib. Kayak nek berobat wajib kecuali dalam darurat seperti darahnya mancur orang ditutup bahaya mati ya niku. Atau orang yang kelaparan kalau tidak makan mati ya niku wajib karena tahakum. Tapi tidak berobat-obat apalagi namanya vaksin apalagi masih eksperimen, gak ada yang kewajiban. Wala yubalu tafsiruhu aidon Fala yasduku bi qauluhu alayya, karena perkara yang tidak bisa dipelihara maka tidak bisa kata-kata alayya dilarikan ke sana, kecuali kalau mengatakannya gini, li zaidin indi syai'un fayusaddaqu bihi, bukan mengatakan alayya tapi indi, miliknya aku, manfaatnya Zaid ada di tanganku. Ini itu di tanganku, ada di sampingku, ada di kuasaanku, tapi bukan menjadi tanggunganku. Itu tidak apa-apa, diterima, masih malayuk tanah. Walayuk balu tafsiru aidan bi iyadatin warati salamin. Setelahnya mengaku tentang tanggungan, terus setelahnya dituntut, dia menjawab, iya saya punya hutang untuk jawab salam, punya hutang ngendangi loro dek sakit lali aku orang ngendangi sing diutang. Lah niki no diterima, layu balu tidak bisa diterima karena polibuti fahimi ma fi ma'radil ikrar, sebab di dalam masalah ikrar untuk memahami ke sana itu jauh lah, walaupun toh dalam niatan juga bisa, tapi pemahaman untuk larikan ke sana itu agak jauh. Islam mutolabata bima, sebabnya orang yang tidak menjawab salam dan orang yang tidak mengendangi meninju orang sakit nggak bisa dituntut di hadapan hakim. Kalau sudah tidak menjawab salam terus marono tidak mutasil kemudian dituntut, kamu boleh jawab yang sudah kelewat ya tidak ada kodok, sebab kewajiban yang dengan sebab tidak ada kodok. Kalau kewajiban dengan muakkad itu ada, tidak ada kodok. Kalau kewajiban yang dengan sebab itu tidak ada kodok. Ngoten. Walau aqarra bimalin au malin azimin au kabirin au kasirin kubila tasuri maqala minhu. Kalau dia mengatakan saya punya hutang harta yang sangat agung kepada Zaid, saya punya tanggungan harta yang sangat agung kepada Zaid, ini bisa ditafsiri dengan harta yang paling sedikit.
Syai'un azimun itu paling sedikit. Kenapa kok bisa dikatakan paling sedikit? Wa illam yatamawwal, wa illam yatamawwal, sekalipun tidak sebanding dengan harta. Kahabati hintatin. Lalu sifatnya azim bagaimana? Wa yakun wasfu bil azmi wa nahmi min khaisu ismu asihi wa kufru mustahillihi. Dikatakan agung niku harta yang agung sebab akan berkonsekuensi agung dosanya bagi orang yang gosok dan berkonsekuensi barang yang agung yaitu kekufuran bagi orang yang menghalalkan. Masya Allah, menghalalkan gosok. Wah, halal gosok jagung kecil itu, kafir nih. Barang kecil bisa menganggap kafir. Kafir itu sudah khalidina fiha abadan. Masya Allah. Dan di perkara agung nih, wakala yukalu tafsir bil mustawalata bil asar di ana yuntafau biya wa tusajaru wa ingkanat latu baku. Demikian pula menafsiri dengan mustawalata. Saya punya tanggungan mustawalata kepada Zaid. Ini bisa diterima walaupun mustawalata itu tidak bisa dijual, tapi karena bisa disewakan. Wasani yundor iramtina ibaiya, menurut Qausani tidak bisa karena walaupun bisa dimanfaatkan, tapi tidak bisa dijual. Wala yuqala bikal bin wajudin maitatin di antara yasduku alai ismul demikian pula. Jadi kalau katakan saya punya tanggungan harta kepada Zaid, harta yang aku kepada Zaid, apa? Mustawaladah nggak bisa karena nggak bisa dijadikan harta min haitsu dzatuhu, bisanya kan diambil kemanfaatan bukan harta. Nah, kan datiannya bukan harta, maka nggak boleh. Kalau khabati hintatin itu memang zatiannya harta. Nah, ini kan hanya tidak bisa bisa mengakibatkan harta tapi bukan harta, maka nggak boleh. Demikian pula dengan kalbin jadi maitah itu juga bisa menjadi harta tapi bukan harta, sedangkan dia itu mengatakan saya punya tanggungan harta. Kalau punya tanggungan harta berarti asu tidak bisa, jildun maitah tidak bisa. Kenapa li'anna juga alima ismul mal? Karena tidak masuk di dalam nama harta walaupun bisa jadi harta. Kalau bisa jadi harta, apa bisa jadi harta kok ya? Apa mana apa rada mambu nur atau pada wa fi dzal kasran kharar idza qala lahu alayya marun ila akhirih wa minhu al maqbul bil mustawladah. Dalam Raudhah dan aslinya juga dalam kitab Mukharrar dijelaskan kata ada orang ikrar li zaidin alayya syai'un alayya malun itu bisa diterima dengan mustawladah. Wal munasib biha ayakula lahu indi malun. Kalau aku cuma yang benar di dalam kitab Raudhah bukan alayya malun tapi indi malun. Itu ternyata di sana disebutkan mustawladah bisa. Maka di sini mengekor ke sana gitu loh. Wa qaulu lahu kaza alayya. Ka qaulihi lahu syai'un alayya. Kalau cuma dia mengatakan saya punya lahu syai'un alayya, saya punya tanggungan sesuatu doang, enggak sialkan harta atau apa, sesuatu begitu saja. Demikian ini maka tafsiruhu bima taqaddama bihi bisa ditafsiri dengan mustawladah, kalbun, jildun maita itu bisa karena tidak menyebutkan harta. Faqaluhu syai'un au kaza kama lau lam yukarir. Kalau mengatakan kaza wa kaza au kaza sama dengan yang kata saja. Ya asani anasani takkid. Walau qala syai'un wa syai'un au kaza wa kaza wajaba syai'ani, berarti kalau dikatakan kaza wa kaza berarti dua hal.
Itu bisa harta, bisa selain harta. Yuqbalu kullun minhuma fi tafsiri syai'in liqtida'il adfi wal mughayyarah. Bisa ditafsiri dengan sesuatu. Fi tafsiri syai'in bisa ditafsiri dengan apa itu namanya syai'ani tadi. Misalnya ditafsiri dengan yang di atas tadi, yaitu mustauladah atau kalbun, itu bisa. Salah satunya bisa karena kata wau niku lil mughayyarah, berarti antara satu dengan yang lain berbeda. Walau qala lahu kaza dirhaman au rafu dirham kaza dirhamun au kaza dirhamin, masih mau dirhamun. Kalau mengatakan saya punya hutang dirham, punya hutang sesuatu dirhaman, baik itu diwaca dirhamun, dirhaman, dirhamin, kewajibannya tetap satu dirham. Wal mansub tamyizun diwaca dirhaman berarti menjadi tamyiz ismun bimakna min yunsab tamyizan bimakna fasara. Wal marfu atfun bayanin diwaca kaza berarti atau bayan. Au badalun wal jar lahnun. Jadi yo merubah bacaan yang ngono tok ya salah ini kok diakomodir ya. Wal mazhab annahu law qala kaza wa kaza dirhaman bin nasbi wajib dirhamani. Kalau mengatakan kaza wa kaza dirhaman ya wajib 2 dirham. Wa fi qaulin dirhamun wa fi qaulin dirhamun. Tapi menurut wasaiun menurut 1 kil ya 1 dirham. Pendapat kedua, ketiga ya dirham dan sesuatu. Kenapa nazron ila anna dirham tafsirun likulin minal mubhamain aw limajmu'ihima? Karena kata dirham itu mentafsiri kepada kedua-duanya kaza wa kaza, atau kumpulannya kaza wa kaza itu isinya ya sak dirham iku, ngono. Bisa semacam itu. Wa tariq asani al-qatu bil awal. Wal mazhab annahu coba dah. Dan telah itu. Nggih. Jadi walau pun ada. Itu sampean ya. Nggih. Wal mazhab annahu law rufi'a au juro adirham fadirhamun, nek diwaca kaza wa kaza dirhamun atau kaza wa kaza dirhamin, ini berarti yang dikendaki adalah wal makna fi rabi huma dirhamun wal jari mahmulun alaihi, jadi 1 dirham. Wakilah fi surati rabi kaulani, wakilah kalau kaza wa kaza dirhamun ini ada 2 kaul. Sanihima yajibu dirhamani, yang menurut pertama 1 dirham, yang kedua 2 dirham. Batuk balu wa nuki wa nakola al-mawardi anisyafi wujuba dirham ini fil jari. Jadi kata-kata kaza lillah li zaidin alayya kaza dirhamin, itu berarti 2 dirham. Kaza wa kaza dirhamin, itu 2 dirham. Walaupun sifal wawu fadirhamun fil akhwal, kalau dibuang waunya berarti li zaidin alayya kaza kaza, ora enak kaza wa kaza, kaza wa kaza kaza, dirhamun dirhaman dirhamin, niku kewajibannya 1 dirham fi kulli halin. Walaupun di fil akhwali salasan ini yakni dirhaman dirhamun dirhamin, yakni an-nasbu wal jarur ihtimali takkid. Walau qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.